Halo sahabat semua, welcome back to my channel, Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ketiga dari playlist rahasia pembuka Al-Quran. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ini adalah perjalanan paling penting, perjalanan pulang ke diri sendiri, melalui Samudra Al-Fatihah. Part 1. Mengapa kita di sini? Revisiting awal. Di video sebelumnya kita udah sama-sama sepakat, kita di sini bukan mau ceramah, bukan mau menggurui. Kita semua adalah murid yang sedang mencoba deep dive, menyelam ke kedalaman makna. Intinya cuma satu, istiqomah dalam belajar. Karena memang hidup ini adalah sekolah yang gak ada liburnya. Mari kita nikmati momen ini. Sebelum kita lanjut, yuk, tarik napas panjang sebentar. Kita ajak hati dan pikiran kita, yang mungkin tadi masih loncat ke urusan kerjaan atau drama kemarin, untuk rileks. Hadir seutuhnya, di sini, sekarang. Ini adalah momen untuk diri kita sendiri. Part 2. Peniadaan ego, mengulang bismillah dan alhamdulillah. Kita sedikit flashback kedua ayat pertama. Kenapa? Karena ini jembatan penting. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, makna yang paling fundamental itu adalah peniadaan aku kecil. Dalam bahasa spiritual, ini adalah realisasi dari Innalillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ini bukan sekadar ucapan di awal, ini adalah sebuah deklarasi bahwa yang kita lakukan saat ini, detik ini, bukan atas kepentingan ego kita. Bukan karena saya mau dilihat hebat, bukan karena saya mau dipuji, tapi murni karena ini adalah mandat, sebuah atas nama, dari Dia yang Maha Besar. Coba renungkan, kalau kita masih baperan, kalau kita masih gampang marah karena merasa disalahkan, jangan-jangan bismillah kita baru sampai di lidah, belum sampai di hati, ego kita masih terlalu besar. Nah, dari peniadaan ego itu, kita naik ke tingkat berikutnya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah pendidikan dari Tuhan, sebuah tarbiyah. Coba lihat tangan kita, napas kita, makanan di depan kita. Semuanya hadir karena dirawat oleh semesta. Bahkan, cacing yang kita anggap remeh, atau oksigen yang kita hirup gratis, itu adalah bentuk kasih sayang yang tak terhitung. Kalau kita sudah di level alhamdulillah, kita akan berhenti merasa spesial. Kita akan sadar, aku ini cuma wakil kok. Kita berhenti membusungkan dada dan merasa lebih baik dari makhluk lain. Sebab, kalau oksigen hilang 10 menit saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di level ini, kita bergerak dari kuadran benar atau salah menuju kuadran kebaikan fastabikul khairat. Urusan benar salah itu urusan dapur, biarlah dia di dalam. Yang kita sajikan keluar adalah makanan yang enak dan menyehatkan, yaitu kebaikan. Inilah gerbang menuju hikmah atau kebijaksanaan. Part 3. Puncak peleburan, makna Maliki Yaumidin. Sekarang kita tiba di ayat yang sering dianggap oleh banyak orang cuma tentang hari pembalasan, Maliki Yaumidin. Kalau kita dalami lebih jauh, ayat ini adalah titik balik, sebuah puncak integrasi. Inilah hari peleburan, hari penyatuan. Kata Malik di sini memiliki dua makna kuat. Mulk, artinya kerajaan, dia adalah raja mutlak, the absolute. Milk, artinya memiliki, dia adalah pemilik sejati. Ketika kita bicara hubungan dimiliki dan memiliki, kita harus paham, kepemilikan kita dengan Allah itu bukan seperti kita punya handphone yang bisa kita jual kepemilikan abstrak. Hubungan kita adalah seperti hubungan matahari dan sinarnya. Sinar tidak pernah bisa terpisah dari matahari. Sinar adalah proyeksi dari matahari. Begitu pula kita adalah proyeksi darinya. Maka, kata yaum di sini tidak semata-mata berarti hari kiamat di masa depan. Yaum adalah hari penyatuan, the day of integration. Hari di mana segala konsep, segala perbedaan, gelar, nama, dan batas-batas yang kita buat sendiri itu hancur. Coba bayangkan, Anda sedang melihat kursi, meja, dan monitor. Saat ini, Anda melihat tiga benda yang terpisah. Tapi saat Anda memejamkan mata, ketiga benda itu berkumpul menjadi satu dalam imajinasi Anda. Mereka menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam diri Anda.
Maliki Yaumidin adalah kesadaran itu. Di hari penyatuan, tidak ada lagi kursi, meja, monitor. Yang ada hanyalah dia, karena kita, sebagai proyeksi, sudah melebur total ke dalam sumber cahaya. Seperti setetes air yang kembali ke lautan dan kehilangan identitasnya sebagai setetes air. Part 4. Pergeseran dramatis transisi ke Iyyaka na'budu. Inilah bagian paling misterius dan indah dari Al-Fatihah. 4 ayat awal, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumidin, semuanya adalah indirect speech. Kita masih berbicara tentang Dia Allah. Kita masih menunjuk ke atas, keluar. Dengan nama Dia. Segala puji milik Dia. Dia yang maha pengasih lagi penyayang. Raja di hari Dia menguasai. Namun begitu kita melewati titik peleburan, Maliki Yaumidin, terjadilah pergeseran dramatis. Tiba-tiba di ayat kelima kita mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita tidak lagi memakai kata Dia. Kita sudah menggunakan kata Engkau. Sebuah direct speech langsung berhadapan. Ini adalah bukti bahwa perjalanan 4 ayat sebelumnya berhasil. Peniadaan ego, bismillah, dan pengakuan akan pendidikan semesta, alhamdulillah, membawa kita ke titik integrasi, Maliki Yaumidin, di mana kita sebagai sinar akhirnya menyentuh kembali matahari. Jarak sudah hilang, ego sudah sirna. Kita tidak lagi bicara tentang Tuhan, tapi sudah bicara dengan Tuhan secara tatap muka. Sekarang coba kita lihat, kenapa setelah bertemu langsung, kita justru meminta, Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah harusnya kita minta ditunjukkan jalan lurus dulu, baru ketemu? Inilah rahasia terbesarnya. Jalan lurus yang kita minta di ayat ke-6 bukanlah jalan menuju Dia. Karena kita sudah bertemu. Jalan lurus yang kita minta adalah jalan lurus untuk hidup di dunia ini. Setelah kita sadar bahwa kita dan Dia sudah menyatu. Kita meminta petunjuk untuk menjalani drama dunia, tapi dengan kesadaran bahwa kita adalah proyeksinya. Kita meminta petunjuk agar tidak lagi mabuk dengan ego, tidak lagi terjebak di kuadran benar salah, dan tidak lagi lupa bahwa sejatinya kita sudah berada di tempat tujuan, bersamanya. Part 5. Penutup dan Perenungan. Jadi, teman-teman, saat berikutnya Anda mengucapkan Al-Fatihah dalam salat, cobalah resapi. Ayat 1-4, perjalanan melebur, meniadakan ego, dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari rencana besar. Ayat 5, momen bertemu dan bertatap muka. Ayat 6-7, momen meminta panduan untuk menjalani sisa hidup di dunia, sebagai wakilnya yang sudah sadar. Al-Fatihah adalah peta perjalanan yang kita ulang-ulang setiap hari. Ia dinamik, ia tak pernah sama. Level kesadaran kita hari ini, pasti berbeda dengan kemarin. Mari kita nikmati proses kunyahan batin ini. Semoga kita semua dikaruniai hikmah untuk benar-benar mengalami Al-Fatihah, bukan sekadar membunyikannya. Terima kasih sudah ikut menyelam sedalam ini. Sampai bertemu di video bagian keempat playlist rahasia pembuka Al-Quran.